Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Teropong Kehidupan. Ini adalah video kedua yang akan membahas mengenai bagaimana sih caranya mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Sebelumnya saya ingatkan kembali bagi Anda yang baru pertama kali menonton channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Baik, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Kegagalan dan kehidupan berjalan beriringan. Semua orang pernah mengalami kegagalan, sekecil apapun itu, tidak mungkin menjalani hidup tanpa kegagalan. Seringkali, kita begitu terjebak dalam kegagalan, sehingga kita kehilangan semua kekuatan dan tidak dapat mengatasinya. Kesuksesan dan kegagalan itu bagaikan dua sisi mata uang. Ada kalanya kita berada dalam kesuksesan dan terkadang kita menghadapi kegagalan. Namun itu semua tergantung dari bagaimana cara menyikapinya. Kalau kita lihat orang-orang yang sukses di luar sana, mereka juga pernah mengalami kegagalan. Namun, mereka berhasil melewatinya dengan baik, dan memanfaatkan kegagalan tersebut sebagai pemicu untuk terus bergerak maju. Yang paling penting dari kegagalan adalah pelajaran terbaik dalam hidup. Jadikan kegagalan sebagai jembatan untuk berkembang. Jika kita menghadapi kegagalan dengan tepat, maka kita dapat membantu diri sendiri mencapai kesuksesan. Bagi sebagian orang, kegagalan merupakan penghalang untuk mencapai kesuksesan. Namun, bagi orang yang hebat, kegagalan adalah sebuah kesempatan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, berikut ini adalah penjelasan cara mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yang pertama, evaluasi dan pahami alasan kegagalan. Tanyakan pada diri Anda sendiri, alasan yang menyebabkan kegagalan tersebut. Pastinya ada banyak alasan kenapa seseorang mengalami kegagalan. Apakah karena ketidakberuntungan, atau karena kita sendiri yang kurang keahlian tertentu, atau gagal karena ditipu orang lain, atau memang karena kelalaian dan kecerobohan sendiri? Kalau memang alasan kegagalan tersebut berasal dari diri sendiri, maka tentunya kita harus introspeksi diri dengan fokus melatih titik kelemahan kita. Kedua, rubahlah cara pandang mengenai kegagalan sebagai cambuk untuk bergerak maju. Memang pada dasarnya kegagalan itu menyakitkan, namun kalau terus-menerus bersedih, maka Anda akan mengalami dua kali gagal, yakni terhentinya waktu Anda untuk bergerak maju. Coba tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat Anda pelajari dari kegagalan. Kemudian, pikirkan tentang apa yang harus dilakukan berikutnya. Lalu, pastikan bahwa kegagalan tersebut menjadi pelajaran hidup yang membantu Anda mempelajari sesuatu. Ketiga, pahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Mindset orang sukses biasanya menyadari kekuatan dan keahlian yang mereka miliki. Namun, dengan kekuatan tersebut mereka tetap rendah hati dan bukan untuk mencari kesombongan. Sehingga, saat mereka menghadapi kegagalan, mereka tetap merasa yakin dengan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Orang sukses akan memanfaatkan kegagalan untuk mencari tahu kelemahan apa yang mereka miliki. Mereka yakin bahwa tidak hanya kekuatan dan keahlian yang harus disadari, namun juga kekurangan dari diri sendiri. Oleh karena itu, mindset yang tepat ketika menghadapi kegagalan adalah mencari cara bagaimana untuk memperbaiki kesalahan agar tidak terulang lagi, dan menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Keempat, belajar dari orang lain yang mampu bertahan hidup. Ketika Anda mendapatkan kegagalan, coba arahkan pikiran Anda bahwa di dunia ini, Anda bukanlah satu-satunya orang yang mengalami kegagalan yang paling berat.
Berjuta-juta orang di luaran sana yang jauh lebih menderita dibanding sekedar mengalami kegagalan. Bayangkan tentang orang-orang yang mampu bertahan hidup, bahkan mereka harus meresikokan nyawanya. Ketika Anda merenungkan tentang penderitaan tersebut, maka Anda akan jauh lebih beruntung dari yang Anda pikirkan saat ini. Kelima, akui kesalahan dan berhenti menyalahkan orang lain. Tidak ada gunanya ketika Anda menyalahkan orang lain atas kegagalan yang Anda alami. Anda hanya akan mencari pembenaran atas kegagalan tersebut. Menyalahkan orang lain hanya akan membuang-buang waktumu yang berharga untuk melatih diri menjadi lebih baik. Keenam, optimis. Sikap optimis ditandai dengan cara pandang yang positif. Mereka yang optimis akan melihat kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda. Cara pandang seperti ini justru akan membuat Anda lebih rileks dan bisa meningkatkan semangat untuk maju. Selain itu juga, mental Anda tidak akan mudah down dengan mindset yang optimis tersebut. Berhentilah berpikir, "Saya gagal," dan fokuslah pada berpikir, "Saya mampu untuk mencoba lagi." Semakin Anda berlarut-larut memikirkan kegagalan, maka Anda akan semakin terjebak pada situasi yang buruk. Ketujuh, terbuka dengan saran dan kritik. Untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, Anda juga perlu menjadi orang yang terbuka. Sebaiknya Anda mendengarkan saran, kritik, dan opini orang lain. Setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda. Bisa jadi bahwa pengalaman kegagalan Anda ini pernah dialami oleh orang lain yang menyebabkan orang tersebut menjadi berhasil. Betapa pentingnya kita belajar mengambil hikmah dari pengalaman kegagalan orang lain, sehingga Anda bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 8. Pantang menyerah. Orang yang memiliki mindset sukses tidak akan mudah menyerah begitu saja dengan sebuah kegagalan. Namun, mereka akan mengarahkan kegagalan tersebut ke arah yang lebih baik. Mereka akan berusaha untuk mengatur pikiran serta emosi mereka, agar tidak berlarut-larut dalam kegagalan sehingga dapat kembali produktif. 9. Susunlah rencana yang matang dan target Anda ke depan. Fokuskan pada kekuatan yang Anda miliki saat ini untuk menyusun strategi terbaik, mulailah untuk bergerak meskipun dengan hal-hal yang kecil, lalu tetapkan tujuan dan target yang ingin Anda raih. Sehingga Anda tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Orang-orang yang memiliki mental yang kuat, akan kembali bersiap dengan rencana baru yang tentunya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. 10. Lawan ketakutan untuk mencoba lagi. Cobalah untuk mulai mempraktikkan apa yang telah direncanakan. Meskipun masih merasa ragu atau takut gagal, namun kalau Anda berani mencoba, maka Anda masih punya kesempatan untuk kemungkinan berhasil. Sedangkan kalau Anda gak berani mencoba, maka mustahil akan berhasil. Ketika Anda berhasil bangkit dari kegagalan, itu adalah tanda bahwa mentalmu sudah semakin kuat, dan itulah modal Anda untuk sukses. 11. Berhentilah membuat kesalahan yang sama. Untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, Anda juga perlu menghindari melakukan kesalahan yang serupa. Ibarat pepatah, jangan pernah jatuh ke lubang yang sama. 12. Apresiasi ketika mendapatkan keberhasilan yang kecil. Tanpa kita sadari, kita memang terlahir sebagai manusia yang terkadang butuh pujian. Dalam kondisi seperti ini, terkadang pujian adalah hal yang penting untuk memacu alam bawah sadar kita untuk terus bergerak. Jadi, setiap kali mendapatkan keberhasilan yang kecil, patut diapresiasi. Apalagi bila keberhasilan itu dulunya selalu gagal Anda wujudkan.
Toh dari yang kecil-kecil, diharapkan keberhasilan tersebut bisa semakin besar. 13. Belajarlah dari kesuksesan orang lain. Kalau kita lihat di sekitar kita, terdapat banyak sekali pelajaran berharga. Misalnya Anda cukup untuk sekadar mendengarkan kisah-kisah tokoh orang yang sukses. Memang, tak semua kisah sukses tersebut bisa dialami banyak orang. Namun demikian, pola keberhasilan mereka bisa kita tiru sebagai bahan motivasi. 14. Abaikan mereka yang nyinyir. Perlu diketahui bahwa lingkungan sekitar kita itu terdapat dua sisi yang berbeda, lingkungan yang positif dan negatif. Jadi, apapun yang terjadi pada kita, akan tetap ada orang-orang yang sifatnya mendukung dan juga nyinyir. Abaikan mereka yang nyinyir supaya waktu Anda tidak terbuang sia-sia untuk memperbaiki diri. 15. Sabar dan mencari hikmah. Cari sisi positif dari setiap kejadian, seburuk apapun itu. Karena semua yang terjadi, pasti memiliki hikmah yang dapat dipetik. Jadikan kegagalan yang dialami, sebagai jembatan untuk belajar lebih baik lagi. Boleh jadi saat ini kita belum menyadarinya. Mungkin besok, atau beberapa tahun ke depan, kita baru menyadari makna dari kegagalan yang dialami hari ini. 16. Tetap bersyukur dan terus berdoa. Orang-orang sukses biasanya memilih untuk tetap bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Tekad mereka untuk meraih tujuan, tidak membuat mereka menyerah dengan keadaan yang ada, namun tetap bersyukur dan berdoa untuk terus bergerak maju ke depan. Itulah 16 langkah yang perlu dilakukan di saat kita mengalami kegagalan. Semoga bisa diambil pelajaran dari isi video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton channel ini, dan ingin melihat video pembahasan yang menarik berikutnya, silahkan di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya gak ketinggalan dengan update video berikutnya. Dan bila Anda suka dengan videonya, bantu untuk di-like dan share supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.